dengan penyempitan saluran respiratorik yang luas, namun bervariasi yang paling tidak bersifat reversibel, baik secara spontan maupun karena pengobatan. Etiologi penyakit asma. Asma penyakit yang sering dijumpai, tetapi etiologi pastinya belum dapat dijelaskan secara komplit. Penelitian terakhir menunjukkan adanya faktor genetik dan lingkungan yang saling mempengaruhi. Prevalensi asma meningkat di beberapa negara. Diperkirakan 4-5% populasi Amerika menderita asma. Atopi adalah salah satu faktor risiko untuk terjadinya asma. Terdapat beberapa lokus pada kromosom autosomal berhubungan dengan atopi atau asma. Peningkatan kadar IgE dan hipersensitifnya saluran nafas di antaranya kromosom 5q, 11q, dan 12q. Dianggap mencetuskan serangan asma di antaranya adalah alergen, obat-obat, lingkungan atau asap rokok, polusi udara, udara dingin, bau yang tajam, infeksi, dan pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Putri. Gejala asma sering timbul pada waktu malam dan pagi hari. Gejala yang ditimbulkan berupa batuk-batuk pada pagi hari, siang hari dan malam hari, sesak napas atau susah bernapas, bunyi saat bernapas, wheezing atau mengik, rasa tertekan di dada dan gangguan tidur atau susah bernapas. Gejala ini terjadi secara reversibel dan episodik berulang. Gejala asma dapat berburuk oleh keadaan lingkungan seperti berhadapan dengan bulu binatang, uap, perubahan temperatur, debu, obat, aspirin, beta blocker, olahraga berat, terbukti infeksi, sistem inspirasi, asap rokok, dan stres. Patofisiologi dari asma yaitu ditandai dengan pengurangan meter saluran napas disebabkan oleh kontraksi otot polos, sumbat transfer, dan yang tebal. Hasil akhir dari proses di atas adalah peningkatan resiko saluran napas. Mbak, maaf kok slide-nya nggak berjalan ya? Ini Bu. Masih di judul apa atau di saya aja nih yang masih di judul? Ya juga Bu, masih di judul. Iya Bu, masih di judul. Belum ya? Iya, belum di next Mbak, di next dulu. Iya, masih di judul. Ini udah. Oh, nah ini udah nih tanda gejala. Oke, yuk lanjut. Sekarang patofisiologi. Disebabkan sumbatan edema dingin, bronkitis, dan infeksi mukus yang tebal. Hasil akhir dari proses adalah peningkatan tensi saluran nafas, menasan dan ekspirasi paksa, hiperinflasi, meningkatnya usaha napas, perubahan otot respirasi, perubahan recoil elasticity, mismatch antara pulmonary blood flow dan ventilasi, dan perubahan pada konsentrasi gas dalam darah. Berikutnya akan dibaca oleh saudara Dehan. Oke. Bentar. Perkenalkan, nama saya Rama Syardani. Saya akan membacakan materi dari pemeriksaan penunjang penata laksanaan asma
Iya, itu. Jadi selanjutnya pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu radiologi atau fototoraks. Uji paru-paru. Yang ketiga, uji bronchodilator, dilakukan pemeriksaan PFR dengan peak flow meter, kemudian diberi nebulizer dengan bronchodilator secara cepat. Apabila setelah 15 menit perbedaan nilai atau peningkatan PERF lebih dari 15%, dapat didiagnosis asma. Selanjutnya, uji provokasi bronkus. Dilakukan dengan histamin, metakolin, latihan atau exercise, udara kering atau dingin, atau NaCl, dipertosis, penurunan 20% pada FEVI setelah provokasi bronkus. Dapat didiagnosis sebagai asma. Selanjutnya yang terakhir adalah tes kulit. Untuk berbagai jenis alergen dari Garna tahun 2005. Penata laksanaan asma. Pengendalian asma. Manajemen pengendalian asma terdiri dari beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan, monitor, dan menghindari faktor resiko. Pengobatan medis yang selanjutnya adalah pengobatan medis jangka panjang. Pengobatan jangka panjang terhadap penderita asma dilakukan berdasarkan tingkat keparahan terhadap gejala asma tersebut. Selanjutnya adalah obat pencegah gejala asma atau controller. Penderita asma perlu menggunakan obat asma jenis setiap hari. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko serangan asma, sehingga tidak sering kambuh, dan asma menjadi lebih terkontrol. Beberapa jenis obat yang termasuk dalam kategori obat pencegah gejala asma adalah yang pertama, agonis beta, kerja lambat, atau long-acting beta agonis. Obat ini umumnya digunakan dengan cara dihirup. Yang kedua adalah kortikosteroid, yaitu obat ini berfungsi untuk mencegah dan mengurangi peradangan di dalam saluran nafas. Yang terakhir, pengubah leukotrien atau Modivers. Obat ini juga dapat mengurangi peradangan yang terjadi di saluran pernapasan, sehingga membuat pernapasan lebih nyaman. Ya, terima kasih. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila salah kata, kami mohon maaf. Dan apabila ada yang ditanyakan, silakan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk kelompok PPOK, silahkan. Ini saya sedang mengabsen. Nama Rizky itu siapa ya? Rizky, tar dulu. Rizky itu siapa? Depannya namanya R-nya siapa? R-nya itu? Rahmat Rizky Ardani, Bu. Rahmat. Iya, maaf Rizky ya. 32 ya. Atau 31. Ya. Iya, udah. Oke, silahkan lanjut PPOK. Teman-teman,
Apakah kelihatan untuk PPT-nya? Kelihatan kok. Kelihatan. Oh ya. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, Nancy Ardiani Lorenza dari kelompok 10. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang yaitu PPOK, yaitu penyakit paru obstruktif kronis. Terdiri dari 3 kelompok, yaitu ada Nawal Ibrahim, saya sendiri, terus ada Nur. Untuk pertama akan dibawakan oleh Nawal Ibrahim. Kepada Nawal dipersilakan. Definisi penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) adalah penyakit peradangan paru yang berkembang dalam. Kurang keras, Mbak. Agak kerasin volumenya. Udah, Bu. PPOK adalah penyakit peradangan paru yang berkembang dalam jangka waktu panjang. Pembengkakan dan lendir atau dahak. Penderitanya sulit bernafas. Bronkitis kronis adalah keadaan pengeluaran mukus secara berlebihan ke batang bronkial secara kronik atau berulang dengan disertai batuk yang terjadi hampir setiap hari selama sekurangnya 3 bulan dalam 1 tahun selama 2 tahun berturut-turut. Kelainan paru-paru yang ditandai dengan pembesaran jalan nafas yang sifatnya permanen mulai dari terminal bronkial sampai bagian distal alveoli, saluran kantong udara, dan dinding alveoli. Gejala PPOK, batuk kronis dengan tanpa dahak yang tidak kunjung sembuh, makin sering tersengal-sengal, mengi atau sesak napas disertai bunyi, lemas, rasa berat di dada, penurunan berat badan. Etiologi PPOK, merokok, polusi udara dalam ruangan, polusi udara terbuka, gedung kerja. Faktor risiko PPOK ialah akibat merokok atau paparan lingkungan lainnya seperti paparan bahan bakar, biomasa, dan polusi udara serta fosfat. Suaranya naik turun ya, Mbak. Pelan banget, Mbak. Sinyalnya. Masing-masing individu termasuk kelainan genetik, perkembangan paru-paru yang abnormal, dan penuaan dini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Wahyuni. Ya, selanjutnya, perkenalkan nama saya Nur Wahyuni. Selanjutnya, patofisiologi PPOK. Pada bronkitis kronik, terdapat pembesaran kelenjar mukosa, bronkus, metaplasia, sel goblet, inflamasi, hipertrofi, otot polos, pernafasan, serta distorsi akibat fibrasis emfisema yang ditandai oleh pembesaran rongga udara distal bronkiolus terminal disertai kerusakan dinding alveoli. Secara anatomik dibedakan menjadi 3 emfisema, yaitu 1. Emfisema centriasinar dimulai dari bronkiolus respiratori dan meluas ke perifer, terutama mengenai bagian atas paru seiring akibat kebiasaan merokok. Kedua, emfisema sinar melibatkan seluruh alveoli secara merata dan terdapat paru bawah. Banyak mengenai saluran napas distal, ductus, dan saccus alveoler. Obstruksi saluran napas pada PPOK bersifat irreversibel dan terjadi karena perubahan struktural pada saluran napas kecil, yaitu inflamasi, fibrosis, metaplasi, sel goblet, dan hipertrofi otot polos. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang.
Pemeriksaan penunjang pada penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK atau kronik obstruktif pulmonari disease atau COPD yang bermanfaat COPD yang bermanfaat diantaranya adalah pemeriksaan fungsi paru dan pemeriksaan radiologis. Yang pertama, pemeriksaan fungsi paru. Pemeriksaan fungsi paru sangat penting dalam menegakkan diagnosis, menentukan tingkat keparahan PPOK, dan untuk mengkaji ulang kondisi pasien PPOK. Yang kedua, pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi yang dapat dilakukan pada PPOK adalah foto rongsen torak dan CT atau CT skin torak. Yang ketiga, pemeriksaan ekokardiografi pada pasien dengan PPOK lama dapat menyebabkan timbulnya hipertensi pulmonal dan gagal jantung kanan atau cor pulmonal. Ekokardiografi dapat digunakan untuk menilai tekanan sistolik arteri pulmonal dan fungsi sistolik ventrikal kanan. Yang keempat, pemeriksaan laboratorium. Dilakukan pemeriksaan laboratorium, maka akan dapat pemeriksaan analis gas darah atau AGD dapat digunakan untuk memprediksi tingkat keparahan dan serangan akut dari PPOK. Ya. 5. Pemeriksaan sputum. Pada bronkitis kronis, biasanya sputum bersifat mukoid dan penuh dengan makrofag. Pada PPOK, eksaserbasi, sputum akan menjadi puluren dan penuh dengan neutrofil. Perlu juga dilakukan pemeriksaan kultur mikroorganisme sehingga dapat diberikan antibiotik yang definitif. Pemeriksaan brain natriuretic peptide atau BNP dapat membantu dalam membedakan sesak yang disebabkan oleh PPOK atau oleh gagal. Tetap harus memperhatikan gejala klinis pasien. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada Nancy. Baik. Untuk materi selanjutnya tentang PPOK, yaitu ada edukasi, obat-obatan, terapi oksigen, ventilasi mekanik, nutrisi, dan rehabilitasi. Penata laksanaan PPOK itu ada dua, yaitu keadaan stabil dan eksaserbasi akut. Untuk penata laksanaan PPOK stabil yaitu untuk pertama ada edukasi, yaitu ada berhenti merokok, pengetahuan dasar PPOK, obat-obatan, pencegahan perburukan penyakit, menghindari pencetus, menyesuaikan aktivitas. Untuk edukasi tujuannya itu mengenal perjalanan penyakit dan terapi, melaksanakan pengobatan maksimal, pencapaian aktivitas optimal, meningkatkan kualitas hidup. Prinsipnya menyesuaikan keterbatasan aktivitas, mencegah kecepatan perburukan fungsi paru. Skala prioritas edukasi, berhenti merokok. Ada penggunaan obat yang benar dan tepat, penggunaan oksigen, mengenal, mengatasi efek samping, penilaian diri, ekserbasi akut, pengelolaannya, deteksi dan hindari pencetus eksaserbasi, menyesuaikan kebiasaan hidup sesuai keterbatasan aktivitas. Terus ada farmakologi, yaitu ada bronkidilator, antikolinergetik, beta-2 agonis, eaktin, kombinasi SABA, plus antikolinergik, kombinasi LABA plus kortikosteroid, dan antioksidan. Bronkodilator yaitu ada golongan antikolinergik, golongan beta-2 agonis, kombinasi golongan eaktin. Untuk derajat beratnya ada pemilihan inhalasi, diutamakan obat slow release long acting. Terus ada antibiotika, yaitu bila ada infeksi, yaitu lin 1, amoxicillin,
markolit, lini 2, amoksisilin, asam klavulnat, safalosporin, koinolon, dan markolit baru. Untuk perawatan rumah sakit yaitu amoksilin, klavulnat, safalosporin 2 dan 3, koinolon, ditambah antipseudomonas, aminoglikoside, konolon, cefalospirin gen 4. Terus ada antiinflamasi. Menekan inflamasi pada eksersebasi akut, metilprednisolon, prednison. Bentuk inflamasi terbentuk jangka panjang. Uji kortikosteroid VEP1 meningkat 20% pasca bronchodilator. Terus ada mukolitik. Terutama pada eksaserbasi akut karena mempercepat perbaikan eksaserbasi pada bronkitis kronis dengan spektrum yang viscous tidak dianjurkan sebagai pembetin. Terus antioksidan yaitu N-cetilcysteine mengurangi ekserbasi, memperbaiki kualitas hidup pada eksaserbasi tidak dianjurkan pemberian rutin. Untuk non-farmakologi yaitu ada tujuannya itu meningkatkan toleransi latihan, perbaiki kualitas hidup. Indikator itu simptom pasan berat sering masuk lewat darurat, kualitas hidup menurun. Programnya latihan fisik, psikososial, latihan pernapasan. Oksigen itu mengurangi sesak, memperbaiki aktivitas, mencegah komplikasi jantung, memperbaiki fungsi neuropsikiatri, mengurangi postkontriksi. Terus nutrisi itu malnutrisi, kebutuhan energi meningkat, kerja otot, respirasi meningkat. Terus gangguan keseimbangan elektrolit, hiperkalemi, hipofosfatemi, hipokalsemi, hipomagnemi. Untuk terapinya komposisi nutrisi keseimbangan, nutrisi terus-menerus. Untuk PPOK yang eksaserbasi akut, gejala eksaserbasi sesak bertambah, sputum meningkat, sputum atau menjadi perulen. PPOK eksaserbasi dibagi menjadi 3, yaitu ada tipe 1 berat, ada 3 gejala di atas, tipe 2 sedang, ada 2 gejala di atas, tipe 3 atau ringan, ada 1 gejala di atas. Untuk pencegahan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, mencegah utama dan yang terbaik untuk menghindari PPOK adalah dengan menghindari paparan rokok baik secara aktif maupun pasif. Oleh sebab itu, bagi orang yang tidak merokok disarankan untuk tidak mencoba rokok dan terbiasa mungkin menghindari asapnya. Sedangkan bagi perokok, cara terbaik adalah berhenti merokok dan juga menghindari paparan asapnya. Bagi para pekerja yang bekerja di lingkungan yang penuh dengan bahan kimia yang dapat membuat paru-paru menjadi iritasi, disarankan untuk menggunakan alat pelindung seperti masker. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kurang berkenan, ditolong dimaafkan dan terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Udah dimaafkan kok dari tadi. Iya, Bu. Selanjutnya silakan untuk kelompok yang TBC.
Yang presentasi siapa untuk yang kelompok TBC? Mas Husen. Ya, silahkan. Yang presentasi belum? Halo? Maaf Bu, ini maksudnya belum bisa Bu. Oh, belum bisa share screen? Iya. Tadi bisa, tadi sudah. Sudah masuk tadi. Nggak bisa ya? Kalau nggak bisa dibacakan, nggak apa-apa. Atau ada teman lain bisa, kalau nggak bisa dibacain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator 9 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tuberkulosis. Untuk yang pertama saya persilakan Muhammad Wahyu Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertama ini saya akan menyampaikan pengertian tuberkulosis atau disingkat dengan TBC. Tuberkulosis atau TBC merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Bakteri ini merupakan bakteri basil yang sangat kuat sehingga memerlukan waktu lama untuk mengobatinya. Penyakit TBC dapat menyerang siapa saja, tua, muda, laki-laki, perempuan. Penyebab penyakit TBC disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang sebagian kuman TBC menyerang paru. Tetapi dapat juga mengenai tubuh lain.
Kuman ini berbentuk batang, mempunyai sifat khusus yaitu terhadap asam pada pewarnaan. Oleh karena itu disebut pula sebagai basil tahan asam atau BTA. Kuman TBC cepat mati dengan sinar matahari langsung, tetapi dapat bertahan hidup beberapa jam di tempat yang gelap dan lembab. Dalam jaringan tubuh, kuman ini dapat dorman tertidur lama selama beberapa tahun. Infeksi primer jadi saat orang terpapar pertama kali dengan kuman TBC yang terhirup saat sangat kecil ukurannya, sehingga dapat melewati sistem pertahanan mukosiliar bronkus dan terus berjalan sehingga di alveolus dan menetap di sana. Tuberkulosis pasca primer biasanya terjadi setelah beberapa bulan atau tahun sesudah infeksi primer. Misalnya karena daya tahan tubuh menurun akibat terinfeksi HIV atau status gizi yang buruk. Ciri khas dari tuberkulosis pasca primer adalah kerusakan paru yang luas dengan terjadinya kavitas atau efusi pleura. Baiklah, akan dilanjutkan dengan Saudara Muhammad Hussein Rada. Ya, untuk penularan tuberkulosis sendiri, penyakit TBC biasanya menular melalui udara yang tercemar dengan bakteri Mycobacterium tuberculosa yang dilepaskan pada saat penderita TBC batuk, dan pada anak-anak sumber infeksi umumnya berasal dari penderita TBC dewasa. Bakteri ini bila sering masuk dan terkumpul di dalam paru-paru akan berkembang biak menjadi banyak, terutama pada orang dengan daya tahan tubuh yang rendah, dan dapat menyebar melalui pembuluh darah atau kelenjar getah bening. Untuk pencegahan tuberkulosis sendiri, adapun tujuan dari pencegahan TBC yaitu menyembuhkan penderita, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, dan untuk menurunkan tingkat penularan. Cara-cara pencegahan TBC sebagai berikut. Saat batuk seharusnya menutupi mulut, dan apabila batuk lebih dari 3 minggu, merasa sakit di dada dan kesukaran bernafas, segera dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Yang kedua yaitu saat batuk memalingkan muka agar tidak mengenai orang lain. Dan untuk yang ketiga, membuang ludah di tempat yang tertutup, dan apabila ludahnya bercampur darah, segera dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Untuk keempat, mencuci peralatan makan dan minum sampai bersih setelah digunakan oleh penderita. Yang kelima yaitu bayi yang baru lahir dan anak-anak kecil harus diimunisasi dengan vaksin BCG, karena vaksin tersebut akan memberikan perlindungan yang amat bagus. Ya, untuk yang slide berikutnya saya persilakan Saudara Mohjani. Ya, di sini saya akan untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari penyakit TBC ini ialah dengan demikian bahwa penyakit tuberkulosis atau TBC itu disebabkan karena adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Oleh karena itu, untuk mencegah penularan penyakit ini sebaiknya harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Tuberkulosis juga penyakit yang harus benar-benar segera ditangani dengan cepat dan sigap. Untuk sarannya ialah saran yang paling tepat untuk menjaga penyakit tuberkulosis adalah meningkatkan daya tahan tubuh dengan makanan yang bergizi adalah penyakit yang dapat disembuhkan. Untuk mencapai hal tersebut, penderita dituntut untuk minum obat secara benar sesuai yang dianjurkan oleh dokter serta teratur untuk memeriksakan diri ke klinik atau puskesmas. Ya, mungkin itu saja dari saya, Bu. Saya kembalikan ke moderator kepada Wahyu Erlangga. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok. Presentasi kami, bila kurang memuaskan atau bila
ada kekurangan dalam hasil presentasi kami. Mohon untuk dimaafkan dan dikoreksi. Sekian. Terima kasih. Ya, teman-teman kita buka untuk sesi diskusi. Silahkan bertanya untuk 3 penanya dulu sesi pertama. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Diva Amanda Johansa. Di sini saya ingin bertanya, apakah penggunaan obat asma dalam jangka panjang aman untuk lansia, dan jika tidak aman, bagaimana cara penanganannya untuk lansia yang mengidap penyakit asma? Terima kasih. Khusus untuk lansia berarti ya, Mbak ya? Iya, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan berikut ditujukan ke kelompok asma berarti ya? Iya, Bu. Ya, silahkan untuk penanya kedua. Saya, Bu. Ya, sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Rera Fitri, ingin bertanya. Kelompok TBC. Kan gini, TBC itu menular. Namun jika sudah berobat, mendapatkan obat dalam jangka waktu yang ditentukan, apakah penularan resikonya juga menurun apa tidak? Risiko penularan menurun bila penyakit kalau sudah berobat gitu tuh gimana? Ya, Bu. Jika sudah berobat. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Rena. Untuk penanya sesi terakhir untuk sesi pertama silahkan penanya terakhir. Saya, Bu. Ya, silahkan sebutkan nama Mbak siapa? Nama saya Destiara Putri Nabila. Saya akan bertanya ke kelompok 11. Suaranya pelan banget, Mbak. Saya dulu, Bu. Saya Destiara Putri Nabila. Saya akan bertanya kepada kelompok 11. Pertanyaannya, misalkan ada ibu hamil yang mempunyai serangan penyakit asma. Apakah itu akan berpengaruh buruk pada pertumbuhan bayinya? Karena pertumbuhan janin juga dipengaruhi oleh keadaan kesehatan ibu. Ya, terima kasih Mbak Desti. Pertanyaan ketiga penanya sangat bagus-bagus sekali. Silakan untuk para kelompok untuk menyiapkan jawabannya. Nanti saya tulis dulu yang tanya ya. Kehadiran dan praktikan. Diva. Ada nggak tadi presentasi yang mempresentasikan, ada yang tidak presentasi, ada nggak? Atau mempresentasikan semua? Presentasi semua atau ada yang nggak presentasi tadi? Kelompok asma presentasi semua? Anggota kelompoknya? Iya, Bu, presentasi semua kelompok asma. Ya, kelompok PPOK? Presentasi semua, Bu. Ya, tuh TBC? Tadi Husen, terus siapa lagi ya? Ada 3. Presentasi semua berarti ya? Oke, sip. Oke, silakan. Untuk kelompok asma, ada pertanyaan dari Mbak Diva. Yang menjawab tolong sebutkan nama ya. Ayo, sudah ada yang bisa menjawab? Saya mau menjawab, Bu. Ya, sebutkan nama, Mbak.
Nama saya Ocha Raja Biar Rahma dari kelompok 11. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Destiara. Mbak, namanya siapa ya, Mbak? Ocha, Bu. Oh, Ocha, iya. Silakan Ocha. Misalkan ada ibu hamil yang mempunyai seorang penyakit asma, apakah itu akan berpengaruh buruk pada tumbuhan bayinya? Jawabannya jelas beresiko mengalami komplikasi kehamilan yang bisa mengakibatkan bayi lahir prematur, berat lahir bayi rendah, terus hipertensi hingga kematian janin karena kekurangan oksigen. Selain itu penyakit asma yang ditangani dengan benar bisa menjaga kesehatan seorang ibu yang sedang mengandung. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Ocha. Untuk Mbak Iva sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Ya, oke. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Mbak Rena, dari ke kelompok TBC. Asma. Sebutkan nama yang akan menjawab. Sudah ada? Nah, terus jika sudah mendapatkan pengobatan, apakah risiko menurun apa enggak? Ya, jadi di sini ketika si penderita udah divonis oleh dokter bahwa dia sembuh dari penyakit tersebut, maka angka penularan yang disebarkan akan menurun. Tapi jika dia belum divonis dokter masih mengidap penyakit TBC, maka dia disarankan agar menjauhi orang-orang yang sekitarnya, karena batuk yang dihasilkan oleh si penderita masih berisiko tinggi. Yang imunitasnya sedang lemah atau menurun. Ya mungkin itu. Ya, terima kasih Mas untuk jawabannya. Temannya ada yang mau menambahkan atau sudah cukup? Tadi sudah nanti Bu Nova klarifikasi di belakang. Sudah jelas Mbak Rena tadi? Sudah, Bu. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir di sesi pertama dari Mbak Desti untuk kelompok asma, silakan. Ibu, pertanyaan aku udah dijawab, Bu. Pertanyaan saya yang belum dijawab, Bu. Yang Mbak Diva ya? Iya. Mbak Diva. Jawab ya? Ya, sebutkan nama yang jawab. Jawab pertanyaan dari Manda. Apakah penggunaan obat jangka panjang aman untuk lansia? Jika tidak aman, bagaimana penanganan untuk lansia yang mengidap asma? Jadi, pemberian obat asma dalam jangka panjang untuk lansia sangat tidak dianjurkan karena pada lansia obat perlu lebih diperhatikan karena lansia memiliki resiko lebih tinggi mengalami efek samping obat dan beresiko mengalami reaksi infeksi yang dikonsumsi. Gejala asma pada lansia dapat ditangani dengan beberapa obat yang dapat meredakan gejala dalam jangka pendek serta mengontrol timbulnya gejala dalam jangka panjang. Baik, Bu, itu saja. Ya, terima kasih. Untuk penanya Mbak Diva sudah paham ya? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Buka sesi kedua, yang mau bertanya silahkan sebutkan nama untuk dua penanya. Saya, Bu. Ya, Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Winda Miarti. Saya akan bertanya kepada kelompok TBC, upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah tertularnya penyakit TBC adalah, itu saja, Bu.
Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Untuk satu penanya lagi, silahkan. Saya, Bu. Ya, Mbak siapa? Tapi sebelumnya, Bu, apakah saya boleh? Ini pertanyaannya mencakup 3 kelompok, Bu. Apakah boleh? Boleh. Ya, perkenalkan nama saya Aida Mulia Sofiana. Pertanyaan saya begini. Kita kan tahu jika pada masa pandemi ini penyakit organ pernafasan lebih rentan terkena COVID. Tetapi juga yang saya tahu penderita penyakit itu tidak boleh sering-sering ke rumah sakit karena bisa meningkatkan resiko terpapar COVID-19. Pertanyaan saya, bagaimana cara menangani hal tersebut dan apakah setiap penanganan penyakit asma, PPOK, dan TBC itu berbeda? Terima kasih, Bu. Cara menangani pasien yang tidak kontrol ya. Iya, Bu. Oke, yang kedua apa tadi, Mbak? Yang kedua apa ya tadi pertanyaannya ya? Yang kedua itu, apakah setiap penanganan penyakit asma, PPOK, dan TBC itu berbeda pada masa pandemi ini, Bu? Oh, oke. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Oke, silahkan untuk kelompok TBC dan ketiga kelompok ya, asma sama PPOK dari pertanyaan Mbak Ida. Atau mungkin dari pertanyaannya Mbak. Silahkan. Aida. Mungkin yang kelompok TBC, pertanyaan dari Mbak Winda sudah ada yang siap? Ada yang sudah siap kelompok? Ini yang merecord siapa ya? Tadi ya Mbak siapa? Mbak Rena ya yang merecord ya? Iya, Bu. Yang merekam Mbak Rena bukan? Nanti minta tolong sekalian diambilkan gambarnya ya Mbak. Nanti diingatkan jangan ditutup dulu sebelum kita berfoto dulu ya. Nanti Bu Nova upload ke Skawasa. Iya, Bu. Sudah ada kelompok yang sudah siap? Atau mau gantian tadi yang menjawab? Saya, Bu, mau menjawab pertanyaan Mbak Winda. Ya, silahkan Mas Wahyu. Cara pencegahan TBC yang pertama, saat batuk seharusnya menutupi mulutnya, dan apabila batuk lebih dari 3 minggu, Pencegahan supaya kita tidak tertular tadi ya, Mbak Winda, pertanyaannya? Iya, Bu. Ya. Silahkan. Kalau batuk, tutupi mulutnya. Saat batuk, memalingkan muka agar tidak mengenai orang lain, membuang ludah di tempat yang tertutup, dan apabila ludah bercampur darah, segera dibawa ke tenaga kesehatan, mencuci peralatan makan dan minum sampai bersih setelah digunakan oleh penderita. Sekian. Itu yang kita ya Mbak, ya Mas? Iya, cara penularannya, pencegahan penularan kan? Cara pencegahan tadi pertanyaannya cara pencegahannya ya Mbak, cara mencegah penularan TBC tadi pertanyaannya Mbak Winda atau? Mencegah tertularnya penyakit. Pertanyaan Mbak Winda. Iya Mas, tadi pikirnya Bu Nova itu supaya kita tidak pencegahan supaya kita tidak tertular TBC.
upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah tertularnya penyakit? Upaya apa Pertanyaannya yang itu. dapat kita lakukan untuk mencegah supaya tidak Mencegah tertular penyakit? tertularnya Berarti penyakit. dari dua sisi, dari pasiennya dan dari kitanya. Atau gimana Mbak Winda tadi pertanyaannya? Iya, Bu. Upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah tertularnya penyakit TBC? Tertularnya berarti itu kalau dari sisi yang pasiennya. Kalau yang dari Iya. sisi kitanya, orang-orang di sekeliling orang yang menderita TBC. Berarti ada dua sisi berarti. Kalau yang tadi jenengan sudah betul ada sisi Iya. yang Yang sisi dari pasien, sisi dari sisi dari apa ya? Ya maksudnya orang lain. Ya, Kalau orang misalnya lain. kita Jaga jarak, seperti jaga jarak. Terus apalagi? pakai masker. Kalau tinggal satu rumah gimana, Mas? Supaya yang satu itu tidak tertular, apa yang harus dilakukan? Apa namanya kemarin tuh ya? Isolasi mandiri. Isolasi mandiri, COVID dong. Iya. Iya, sejenis itu lah. COVID, oke. Lebih menjauhkan kontak dari orang lain. Oke, gimana Mbak Winda? Iya, Bu, jelas. Sudah jelas, oke. Untuk pertanyaan dari Mbak Ida? Yang dari Mbak Ida, silahkan. Siapa yang mau menjawab? Ada? Gimana untuk yang pertanyaan dari Mbak Ida? Bagaimana untuk mengantisipasi atau mengatasi yang pasien tidak kontrol ke rumah sakit karena ada pandemi? Pada pasien yang mengalami ketiga hal tadi. Ayo, kelompok. Gampang kok. Dijawab aja, pasti benar. Apa yang disampaikan teman-teman pasti ada prosentase benarnya. Nggak usah takut. Kalau anjuran pada pasien yang datang ke rumah sakit itu, kalau yang tidak mengeluh, misalnya kayak asma, sedang dia ada gangguan secara berarti banget, dianjurkan ke rumah sakit enggak? Halo, kok diam? Nggak ada suaranya satupun ya? Dengar suara Bu Nova nggak ya? Dengar, Bu. Oh iya, tak kira ada kemana gitu.
Jadi kalau yang tadi pertanyaan Mbak Aida, itu bagaimana terkait dengan anjuran larangan sebisa mungkin untuk tidak ke rumah sakit. Nah, dengan pasien-pasien tersebut, jawabannya apa? Gimana dong? Bisa kontrol nggak berarti pasiennya? Jadi begini, kalau yang pertanyaan Mbak Ida yang pertama, anjuran terkait dengan larangan untuk datang ke rumah sakit itu memang benar apa adanya karena adanya pandemi COVID. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami gangguan, misalnya ada serangan mendadak dan itu bersifat sangat tidak mengganggu, ya, itu tidak disarankan untuk datang ke rumah sakit. Tidak disarankan untuk datang ke rumah sakit kalau gejalanya itu tidak mengganggu. Tapi kalau mengganggu, nggak masalah datang tapi dengan mengikuti protokol kesehatan. Makanya kalau di rumah sakit itu selama pandemik itu angka kunjungan pasiennya sekarang sudah menurun drastis. Karena apa? Ya karena ada anjuran tersebut. Yang biasanya misalnya pasien asma harus kontrol terapinya untuk 1 bulan. Selama pandemi ini, kalau pasiennya masih bisa mengontrol keadaan penyakitnya, itu dia nggak datang ke rumah sakit. Makanya sekarang bor setiap rumah sakit yang ada di Indonesia itu menurun drastis. Misalnya banyak sekarang bed-bed yang kosong. Banyak poli-poli rawat jalan yang angka kunjungannya itu menurun drastis. Jadi itu. Tapi kalau dia sudah dirasa sangat mengganggu sekali, nggak masalah untuk datang ke rumah sakit, tapi dia menggunakan protokol kesehatan. Itu Mbak Ida ya untuk jawaban. Iya, Bu. Terima kasih. Untuk yang jawaban kedua silakan teman-teman dari apa tadi ya? Setiap penanganan dari pada ketiga kasus tadi. Silakan. Siapa mau menjawab? Mas Rizky mau jawab? Pertanyaannya sudah pada jelas belum pertanyaan Mbak Ida? Maaf Bu, saya Ramsy Ardani ingin meminta pertanyaannya sekali lagi diulang. Oh, pertanyaan lagi diulang Mbak Ida. Silakan. Iya, baik. Begini pertanyaannya. Pertanyaan saya itu, bagaimana cara menangani penyakit pernafasan di masa pandemi dan apakah setiap penanganan penyakit asma, PPOK, dan TBC itu berbeda pada masa pandemi ini? Begitu. Jelas? Oke. Jadi tadi kan kelompok saya bersama Putri dan Ocha asma kan. Nah, kalau dilihat dari COVID-19 kan hubungannya? Iya. Nah, COVID-19. Kalau kita lihat dari COVID-19 ini tuh nyerangnya ke pernafasan kan. Nah, bersama asma. Segala sesuatu, kalau yang saya baca dari internet, semua penyakit itu sebenarnya bisa diserang sama si COVID ini karena dia menyerang imun juga, termasuk asma. Asma juga kan menjadi salah satu faktor utama pernafasan. Nah, gejala pertama dari si COVID-19 ini si asma sesak nafas kan. Nah, jadi pengaruhnya tuh bakal besar kalau misalkan ada sebagian orang yang nggak peduli atau sebebasnya keluar atau nggak isolasi diri gitu. Jadi sebaiknya untuk mencegah orang-orang yang terpapar asma karena resiko COVID-19 itu harus dijaga dengan Halo? Yang lainnya di-mute dong. Ya, lanjut Mas Rizky. Iya, jadi yang seperti tadi saya bilang, kalau penyakit asma kan dia lebih ke sesak nafas. Nah, ada kaitannya dan hubungannya dengan COVID-19. COVID-19 ini juga dia menyerang pernafasan terutama sesak. Nah, yang ditimbulkan dari si COVID-19 ini juga pasti sama yang dirasakan oleh
penyakit asma. Jadi sebaiknya untuk orang-orang yang terkena penyakit asma untuk tidak keluar atau diisolasi mandiri di rumah agar tidak terpapar resiko COVID-19. Terima kasih. Ya, terima kasih, Banyak. Mas Rizky. Baik, karena waktu sudah siang, coba Bu Nova ambil kesimpulan ya, teman-teman. Dengar suara Bu Nova ya. Kita akan bahas tentang asma, PPOK, dan TBC. Kita akan bahas asma dan PPOK dulu. Nah, dan PPOK itu sama-sama merupakan inflamasi kronik. Jadi, sama-sama ini merupakan suatu peradangan kronik yang ada di saluran pernapasan. Sama-sama obstruksi jenisnya atau sumbatan, ya. Nah, bedanya apa? Kalau asma itu inflamasi kroniknya bersifat reversible. Artinya, ini kan sama-sama yang terkena adalah bronkus. Teman-teman tahu bronkus ya? Bronkus itu adalah saluran pernapasan. Asma juga kenanya di situ. Jadi pada pasien asma, bronkusnya itu dia masih bisa kembali reversible. Jadi inflamasi kronik yang bersifat reversible atau bisa kembali kalau dia masih dalam stadium yang tidak terlalu berat. Tapi kalau sudah PPOK itu sudah nggak bisa lagi. Ya, dari segi bronkusnya, dari segi paru-parunya itu sudah tidak bisa pulih seperti semula itu kalau PPOK. Dari sini sudah paham belum bedanya? Jadi kalau asma, ya, asma itu dia bersifat reversible. Jadi ibaratnya itu kalau sebuah wadah dia nanti akan bisa kembali ke wadah seperti semula. Tapi kalau yang sudah PPOK, paru-parunya atau saluran pernapasannya itu juga itu tidak akan bisa kembali sembuh. Artinya dia akan bersifat menetap. Tapi kalau asma dia bisa dikontrol. Paham? Ya, Bu, paham. Paham ya? Nah, Bu, apakah asma ini bisa disembuhkan? Asma tidak bisa disembuhkan, tapi dia hanya bisa dikontrol saja. Nah, dari segi perbedaan antara asma dan PPOK, dari segi penyebabnya sudah berbeda. PPOK, dia lebih ke arah penyebabnya adalah asap rokok. Ya, asap rokok, kemudian polusi udara, ya. Terus kemudian status sosial ekonomi, ya. Biasanya PPOK itu ke status sosial ekonomi yang di bawah menengah biasanya. Karena apa? Karena tingkat stresornya mungkin lebih tinggi sehingga orang stresor itu banyak merokok, sehingga nanti akan bisa munculkan PPOK. Tapi kalau asma dari segi etiologinya ada dua. Asma yang bersifat atopi atau alergi, dan yang kedua yang bersifat non-atopi atau yang tidak alergi. Kalau yang alergi, asma 80% itu bersifat alergi atau atopi. Misalnya, alergi bulu kucing, alergi debu, kemudian apalagi ya, serbuk-serbuk bunga itu misalnya, dan lain sebagainya. Itu yang tidak bersifat alergi yang 20 itu apa, Bu? Jadi stres yang dipicu misalnya karena stres. Asma saya kambuh. Itu dia adalah asma yang bukan alergi. Saya kalau habis lari-lari atau habis olahraga, kok saya sesek, itu berarti asma bukan alergi. Di kategori 20%-nya. Jadi, di sini sudah jelas ya, jadi perbedaannya kalau PPOK itu lebih ke arah asap rokok dan polusi udara, tapi kalau atopi itu lebih ke arah zat alergen. Nah, untuk stadiumnya itu ya sama dari stadium kemudian sedang ya, terus kemudian berat dan sangat berat. Dua-duanya arah. Tapi perbedaannya adalah dari pemeriksaan spirometri.
tadi dari kelompok PPOK dan ASMA sudah menyampaikan, spirometri itu ada alat ini untuk mengukur bagaimana fungsi paru kita, itu disebut spirometri. Nanti pasiennya suruh niup, ada pipa atau ada corong, suruh niup, ya, ambil napas dulu, ya, terus kemudian tarik napas sekuat dalam-dalamnya, keluarkan sekenceng-kencengnya. Itu nanti akan ada grafik muncul. Nah, pemeriksaan apakah dia spirometri, apakah dia asma atau PPOK itu bisa dilihat dari grafik spirometrinya. Kalau asma itu lebih ditekankan pada pemeriksaan hasil spirometri di FEV1-nya, force expiratory volume in 1 second. Jadi kemampuan pasien untuk mengeluarkan udara dalam waktu 1 detik dengan secepat-cepatnya. Jadi kalau saya berikan contoh itu gitu, ya langsung dihentakkan dalam waktu 1 detik, dia mampu mencapai grafik di angka berapa. Itu kalau orang asma nggak bisa mencapai normal. Itu karena apa? Karena ada sumbatan di jalan napasnya, di bronkusnya. Tapi kalau yang orang PPOK itu biasanya dilihat dari nilai kapasitas vital parunya. Ya, itu nanti berapa persen. Tapi kalau yang asma itu VEP1-nya, tadi kelompok sudah menyampaikan, ya. Nah, terus dari segi patogenesisnya juga berbeda. Kalau dari PPOK itu dari bahan berbahaya tadi, asap rokok, kemudian polusi udara tadi, itu begitu dihirup, dia akan menumpuk di saluran pernapasan, kemudian di saluran pernapasan itu akan mengeluarkan mediator atau zat kimia-kimia aktif, ya, yang bersifat mengakibatkan inflamasi tadi. Jadi dua-duanya kan tadi penyakit obstruksi inflamasi ya, inflamasi kronik pada penyakit obstruksi paru, ya. Kalau PPOK disebabkan karena bahan yang berbahaya asap rokok, kemudian polusi udara, kalau pada asma itu lebih ke arah bahan sensitif atau bahan alergen. Kedua-duanya itu akan menyebabkan nanti pelepasan mediator inflamasi. Seperti apa? Sitokin, inflamasi ya, interleukin, dan lain sebagainya, sehingga nanti akan muncul suatu reaksi antigen antibodi, itu untuk asma. Nah, perbedaannya untuk pemeriksaan penunjang, itu kalau pada asma, itu lebih dititik beratkan untuk pemeriksaan darah rutinnya, itu pada eosinofilnya. Orang yang alergi, ya, orang yang punya kecenderungan alergi di dalam tubuhnya, eosinofilnya dia pasti akan tinggi. Kalau eosinofilnya dia tinggi, dia akan mudah terkena alergi. Ya, itu. Cuman kalau eosinofil itu tidak bisa untuk mengidentifikasi, oh dia alergi ini, nggak bisa. Tapi bisa mengidentifikasi bahwa seseorang ini dia mempunyai kecenderungan gen alergi. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh kelompok asma bahwa gen yang ada di asma itu merupakan salah satu penyakit keturunan atau genetik. Ya, dia ada di P kromosom 11 ya. Ya, itu kelainannya ada di situ. Jadi kalau misalnya ada bapaknya itu kena asma, anaknya atau cucunya nanti akan cenderung kena asma juga. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya eosinofil tadi itu pada pemeriksaan asma itu tidak bisa mengidentifikasi dia alergi apa, jenis alerginya apa, itu bisa disiasati dengan skin prick test. Jadi di lengannya ini nanti dicukit dengan bahan alergen. Nanti bahan alergennya itu misalnya saya pakai bahan alergi tungau debu rumah. Ada 12 ya, ada 12 bahan alergen. Nanti kalau yang dia positif, itu dia nanti akan memunculkan kayak kalau kita digigit ulet di lengannya ini nanti akan dites 12 titik ya. Titik A saya berikan bahan alergen tungau debu rumah. Titik B saya berikan bahan alergen debu gudang. Alergen titik C saya berikan alergen misalnya
zat makanan telur misalnya dan lain sebagainya. Dari 12 itu nanti kalau ada yang positif itu nanti indurasinya dia akan lebih dari 3 mm. Berarti dia sudah positif terkait dengan bahan alergen itu. Ya, itu adalah skin prick test ya atau tes uji alergi dengan tes tusuk. Tapi kalau yang pasien PPOK itu nggak perlu. Karena PPOK itu tidak disebabkan karena bahan alergen, tapi disebabkan karena ada tadi polusi dan asap rokok. Gitu. Paham ya sampai di sini teman-teman? Nah, kemudian untuk pengobatannya itu juga berbeda. Pada pengobatan asma itu ada 2. Dia pengendali dan dia pengontrol. Pengendali itu berarti artinya pada saat dia sesak diberikan obat semprot biasanya. Kenapa obat semprot? Karena itu yang lebih aman. Ya, 1000 kali lebih aman dibandingkan dengan obat oral. Biasanya dokter tidak akan memberikan obat oral biasanya. Yang diberikan adalah obat inhalasi yang di bronkodilator disemprot itu, sama yang untuk pengontrolnya itu kortikosteroid, itu untuk mencegah supaya tidak kambuh. Ya, jadi ibaratnya kalau misalnya, oh saya alergi kalau saya kena debu. Supaya saya tidak kambuh, saya akan hirup kortikosteroid tadi itu pagi. Sehingga nanti kalau misalnya saya di tengah jalan ada zat alergi yang masuk, itu tubuh saya sudah punya kekebalan dulu. Itu adalah pengontrolnya. Itu terus rutin dihirup sesuai dengan derajat berat ringannya asma ya. Kalau misalnya semakin berat dia akan mungkin dihirup sehari 3 kali. Tapi kalau misalnya sedang dihirup pagi sama sore. Oh, kalau misalnya dia sudah nanti hanya akan dihirup hanya sehari 1 kali. Jadi seperti itu. Ya, tapi kalau yang PPOK itu bisa juga diberikan antibiotik. Ya, bisa juga, tapi biasanya jarang. Tapi yang biasa diberikannya adalah agonis beta blocker 2 ya, agonis beta 2 ya, gitu. Nah, kemudian untuk kesimpulan secara keseluruhan, kalau PPOK itu dia biasanya kalau asma itu biasanya muncul di usia tua. Artinya tidak dari kecil biasanya kalau asma. Tapi asma pada bayi atau asma pada anak itu juga ada, tetapi munculnya biasanya setelah dia usia remaja ke atas. Ya. Kalau misalnya PPOK sama asma itu sama-sama dia akan terkena pada usia dewasa, tapi kalau PPOK lebih tua lagi, misalnya setelah usia 40 tahun ke atas. Kalau asma itu bisa dari usia bayi, anak, ya remaja, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang, Bu, saya kecilnya saya dulu tidak pernah mengalami sesak, tapi setelah saya kuliah, kok saya didiagnosis asma. Itu bisa juga terjadi seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian kalau asma itu dia bersifat sesaknya mendadak. Ya. Tapi kalau PPOK dia bersifat kontinu. Terus kemudian kalau misalnya Bu ada 2 pasien sama-sama sesak, untuk mengidentifikasi apakah dia itu PPOK atau asma, itu bisa ditanya ada riwayat merokok atau tidak. Kalau ada riwayat merokok lama, dia sudah bisa dipastikan dia PPOK. Gitu, ya. Terus kemudian kalau PPOK biasanya ada batuk kronik ya. Dia sampai dengan batuk kronik, tapi kalau asma itu dia biasanya ada sesek dan ada mengi, wheezing. Kalau asma itu disebabkan karena hipersensitivitas bronkus, tapi kalau PPOK bukan hipersensitivitas bronkus. Apa itu hipersensitivitas bronkus? Adalah reaksi berlebihan pada bronkus yang disebabkan karena zat alergen tadi. Misalnya, saya dengan Mbak Diva misalnya, sama-sama kita berada di sebuah ruangan yang penuh dengan debu. Kenapa Mbak Diva itu kok tidak alergi terhadap debu itu? Sedangkan saya begitu ada debu, saya langsung batuk-batuk kemudian sesak napas. Karena apa? Karena bronkus saya itu responnya terlalu berlebihan pada saat ada debu itu. Itulah yang disebut dengan alergi. Jadi alergi itu adalah respon berlebihan terhadap
tertentu. Itu alergi, ya. Gitu. Terus kemudian apalagi? Tadi eosinofil pada asma, kalau PPOK bukan, ya. Kalau PPOK itu lebih ke arah nilai neutrofil, ya. Tapi kalau pada asma lebih ke arah eosinofil. Itu secara garis besar untuk PPOK dan asma. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Sudah bisa membedakan secara garis besar antara asma dan PPOK? Mas Joni Tahir bisa membedakan, Mas Joni? Halo? Ya, sudah bisa membedakan perbedaan dari PPOK dan asma, Mas? Maaf, Bu. Saya tadi keluar sendiri, Bu, jadi nggak kedengaran. Jaringannya tiba-tiba hilang, Bu. Oh, waduh. Padahal saya acak nih tadi. Oke. Yang lainnya Maaf ya, sudah Bu. bisa paham, ya? Lainnya sudah bisa memahami perbedaan PPOK dan asma. Mas Bagus, sudah bisa paham, Mas Bagus? Ya ada Mas Bagusnya. Mbak Anissa? Halo? Halo, suara teman-teman di mana ya? Saya nanti bicara sendiri nih. Teman-teman dengar suara saya enggak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Kedengaran, Bu, kedengaran. Kedengaran, Bu. Ada yang belum paham tentang perbedaan PPOK dan asma? Intinya adalah sudah paham kalau yang menetap itu berarti PPOK. Menetap berarti dia sudah tidak bisa kembali lagi seperti semula, kondisi paru-parunya, tapi kalau asma masih bisa kembali seperti semula. Dari bahan penyebabnya juga berbeda, alergen dan bahan berbahaya. Kalau asap rokok, polusi itu kan bahan berbahaya, itu lebih ke arah PPOK, tapi kalau asma itu ke arah bahan sensitif. Kita ke arah TBC. TBC, kalau PPOK dan asma apakah menular, teman-teman? Menurut teman-teman, dia masuk ke dalam kategori penyebab yang non-atopi, yang 20% tadi. Ya, karena makanya orang yang punya asma, itu kalau dia sakit flu, itu dia akan lebih memperberat asmanya. Ya, tapi dia tidak menular, ya, asma sama PPOK itu tidak menular. Tapi dia diturunkan untuk yang asma, ya. Terus kemudian TBC. Kalau TBC itu adalah dia menular, ya, karena dia disebabkan oleh kuman mikroorganisme Mycobacterium tuberculosis. Sejenis bakteri yang dia mempunyai suatu sifat tertentu. Sifat-sifat bakterinya apa? Kira-kira? Ada teman yang tahu? Tahan terhadap pewarnaan pada asam. Ya, bagus. Satu, dia tahan pewarnaan asam. Apalagi? Terus dia tahan terhadap gelap gitu loh, Bu. Kayak lembab. Ya, betul. Dia makanya tadi dari Persentan tadi menyampaikan bahwa dia akan lebih tahan hidup kalau berada di suasana gelap dan lembab. Sehingga kuman TBC ini dia tidak akan tahan panas. Ya, makanya orang-orang yang terkena TBC itu biasanya ventilasinya kurang. Kondisi rumahnya biasanya lembab. Itu biasa yang terserang pasien-pasien dengan TBC seperti itu. Ya. Terus kemudian kuman tersebut itu akan mati pada suhu 6 derajat. Ya, dia akan mati pada suhu 6 derajat selama 15 sampai 20 menit. Makanya pada kondisi-kondisi tertentu itu biasanya pasien tuberkulosis itu diminta untuk berada di suasana yang terang, ya, gitu. Yang panas, artinya yang hangat gitu. Nah, terus kemudian
Gejalanya di sini ada 2 ya, gejala umum dan gejala khusus. Gejalanya kira-kira apa yang khas? Demam. Demam, Batuk. ya, batuk lebih dari 3 minggu. ya 2 atau 3 minggu ya. Terus bedah itu yang biasanya bersifat kronis ya. Kalau sudah bersifat kronis, kenapa batuknya bisa berdarah? Karena kan bisa melukai paru-parunya itu loh, Bu. Paru-parunya luka, jadi batuknya keluar darah. Nah, pintar Mbak Risma. Ya, jadi dia akan bisa batuk darah itu karena infeksinya itu dia sudah menembus ke arah dia melukai ya, melukai saluran-saluran pernapasan atau paru-parunya dia sehingga tergerogoti sehingga dia akan mengeluarkan batuk darah. Kemudian berat badannya menurun ya. Kenapa berat badan menurun? Itu dia kira-kira karena apa? Orang TBC itu pasti kurus, ceking banget. Kira-kira mengapa? Karena banyak mengonsumsi obat mungkin, Bu. Bukan. Karena apa kira-kira? Mungkin tidak nafsu makan. Ya, tidak nafsu makannya karena apa? Karena TBC. Karena kumannya? Ya, bisa. Atau ada yang lain? Ini akan berhubungan dengan tanda khas dari TBC itu batuk lebih dari 2 minggu, ya. Kemudian demam, berat badan turun, berkeringat khusus di malam hari. Mengapa Bu keringatnya khusus di malam hari? Karena sifat dari bakteri Mycobacterium tuberculosis ini, dia bersifat bakterinya anaerob. Sehingga bakteri aerob ini dia akan aktif bekerja pada malam hari. Saat bakterinya aktif bekerja pada malam hari, metabolisme pada pasien TBC itu meningkat. Metabolisme meningkat ditandai dengan keluar keringat yang berlebihan. Karena dia aktifnya itu di malam hari bakterinya, sehingga keluar keringat malamnya di malam hari. Itu berhubungan dengan mengapa berat badannya juga menurun. Ya, jadi berat badan menurun itu bisa karena metabolismenya yang tinggi dan bisa karena penurunan nafsu makan karena ada sekret, ada batuk-batuk dari kuman tersebut. Mudah lelah. Orang pasien TB itu ngerasa lunglai, nggak bersemangat hidupnya, merasa lelah, mudah capek ya. Itu karena apa ya? Karena tadi metabolismenya meningkat, tidak dibarengin dengan nutrisi yang bagus. Nah, terus kemudian, Bu, apakah bisa muncul gejala mengi? Bisa, tetapi tidak seluruh pasien. Yang perlu diingat oleh teman-teman, TBC ini tidak hanya menyerang di paru-paru saja, tetapi bisa menyerang ke seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita. Ya, ada TBC otak. Itu biasa yang menyerang pada anak-anak, pada bayi itu TBC otak biasanya, selaput otak ya. Sehingga kalau ada anak dengan meningitis itu biasa atau orang dengan meningitis radang selaput otak itu bisa ditelusuri, oh dia pernah ada riwayat TBC. Karena apa? Kuman TBC-nya itu dia menyerang di selaput otaknya. Ada juga TBC tulang, ada juga TBC ginjal, ada juga TBC kulit dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya, terserah dia Mycobacterium tuberculosis-nya itu dia akan menyerang ke bagian organ mana. Bisa juga kalau misalnya TBC di darah, pembuluh darah, dia juga bisa juga. Itu sudah akan fatal ya kalau udah merusak ke peredaran darah. Nah, penularan dari TBC itu ada 2 ya, yang bersifat langsung dan bersifat tidak langsung. Yang bersifat langsung itu adalah misalnya orang TBC ada buang dahak sembarangan. Makanya kita itu semua orang yang pakai masker atau semua orang yang berdahak, bersin, batuk atau apa, etikanya ada sendiri yaitu ditutupin. Kalau buang masker itu harus dilipat dulu atau kalau pada orang TBC itu dibungkus dengan
hal tempat yang tertutup, misalnya kain tertutup ya, atau misalnya kresek masukkan ke situ, sehingga bekas masker yang dipakai itu tidak kemana-mana, ya itu. Jadi penularannya bisa langsung melalui dahak, bersin, ya itu dari mana? Dari droplet, ya. Kemudian dari hembusan napas dari pasien TBC itu juga bisa, ya. Nah, itu bisa dari udara, debu, ya. Jadi misalnya kayak COVID kayak begini nih. COVID kan juga sama ya, penyebarannya, penularannya bisa secara langsung dan tidak langsung. Tidak langsung itu kuman Mycobacterium tuberculosis yang habis dikeluar, misalnya ada orang TBC batuk atau bersin, tidak ditutupin, itu kumannya bisa kemana-mana. Bercampur dengan udara, kemudian orang lain akan menghirupnya. Ada yang terkontaminasi Mycobacterium tuberculosis. Akhirnya orang itu bisa kena. Makanya sebisa mungkin teman-teman bermanapun keluar rumah harus dengan pakai masker. Tidak hanya pada saat kondisi COVID. Ya, karena memang fenomena TBC ini adalah hanya terjadi di Indonesia saja, ya fenomenanya. Di negara tropis, ya itu paling tinggi di kita. Nah, pengobatannya itu ada biasanya selama 6 bulan, ya. Kenapa 6 bulan? Karena kuman tersebut itu sangat kuat, sehingga pengobatannya harus diberikan selama minimal 6 bulan. 6 bulan itu nanti akan dilakukan pemeriksaan sputum. Jadi pemeriksaan sputum pada pasien TBC itu ada 3 kali. Pagi, ya, kemudian pemeriksaan sewaktu, ya, pemeriksaan sewaktu, dan kemudian itu diulang selama 2-3 kali, ya, dahaknya, pemeriksaan dahak, ya. Nah, kemudian itu nanti setelah 6 bulan mengkonsumsi obat-obatan nanti harus dicek lagi dahaknya, bahan tahan asam bakteri tahan asamnya itu seperti apa, negatif atau positif. Kemudian kalau perlu dilakukan ronsen lagi. Kalau sudah benar-benar negatif berarti sudah obat-obatan berhenti selama 6 bulan. Tapi kalau misalnya dia ada lagi, bisa dilakukan peningkatan selama 3 bulan diberikan terapi lagi. Gitu, ya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apakah bisa, pertanyaan Mbak Rena kalau nggak salah ya, apakah kalau sudah sembuh itu bisa terkena lagi? Kalau memang sudah negatif, benar-benar dipastikan hasil BTA-nya, dahaknya, dan ronsennya misalnya benar-benar sudah negatif, itu nggak menularkan. Ya. Tapi apakah masih bisa terkena lagi, Bu, orang itu? Bisa. Pada saat daya tahan tubuhnya dia turun lagi, dia akan bisa berisiko untuk terkena TB kembali. Gitu ya. Jadi itu yang bisa nah, kalau TBC pada orang dewasa sama anak, tanda gejalanya beda atau sama mungkin teman-teman dari kelompok TBC? Pada kelompok TBC anak dan dewasa itu hampir sama tapi berbeda. Kalau pada dewasa, itu tanda gejalanya adalah batuk-batuk minimal 2 minggu. Tapi kalau pada anak, batuk tidak menjadi suatu tanda utama. Pada anak, itu akan biasanya hanya 10% saja yang ada batuknya. Ya, 90% kadang tidak ada batuknya. Nah, tanda khas TBC pada anak itu biasanya disertai dengan makannya bagus, tapi berat badan tidak naik-naik. Itu tanda TBC pada anak. Sehingga pada saat di ronsen, itu anak akan ada bercak-bercak infiltrat yang menunjukkan dia kena TBC. Gitu. Bu, apakah pasien TBC bisa kebal terhadap pengobatan? Bisa. Walaupun dia sudah minum obat-obatan selama 6 bulan, tapi kok ya enggak sembuh-sembuh, pasien itu bisa. Itu yang disebut dengan resisten. Pasien resisten terhadap obat-obatan TBC. Ya, itu. Jadi, yang tadi terkait dengan berarti ini harus dibagaimanakan, kenapa bisa terjadi? Biasanya orang-orang yang resisten terhadap pengobatan itu orang yang tidak patuh minum obat. Ya,
orang TBC tidak patuh minum obat itu akan mengakibatkan dirinya kebal terhadap obat itu sehingga tidak mempan obat-obatnya. Ya, itu. Sehingga butuh suatu terapi khusus ya, terapi cairan, terapi obat-obatan yang dosis tinggi, antibiotiknya ditingkatkan dan lain sebagainya. Ya. Jadi obat-obatannya itu terdiri dari piranizamid. Piranizamid itu obat khas dari TBC ya, piranizamid, rifamycin dan sama INH. Kalau pyrazinamid itu biasanya diberikan selama 2 bulan, tapi kalau INH dan rifamycin itu diberikan selama 4 bulan. Ya, itu. Jadi ada obat-obatan khusus yang tidak digunakan oleh penyakit yang lain. Itu yang bisa Bu Nova sampaikan. Jadi resistensi obat tadi itu bisa terjadi akibat disebabkan karena pasien tersebut tidak patuh ya, dan bisa juga disebabkan karena memang akibat ketidakpatuhan dia mengkonsumsi obat itu akhirnya akan menyebabkan suatu mutasi kromosom di dalam tubuhnya. Kalau sudah resisten itu berarti sudah berbahaya, artinya dia ya sudah kronik ya, artinya berarti dia sudah ini. Jadi makanya obat OAT, obat anti tuberkulosis itu ya kita kenal dengan OAT ya, itu biasanya terdiri dari antibiotik. Antibiotik itu kan harus dihabiskan, sama dengan teman-teman kalau misalnya sakit flu, diberikan obat antibiotik. Antibiotik itu walaupun teman-teman sudah sembuh flu-nya, tapi antibiotik itu harus dihabiskan. Karena apa? Kalau tidak, akan mengakibatkan resistensi di dalam tubuh. Itu akan berbahaya, sehingga nanti kalau diberikan obat yang sama, itu tubuhnya akan kebal, akan nolak, tidak berguna lagi. Itu yang disebut dengan resistensi. Pencegahannya tadi sudah ya, pencegahannya dengan vaksinasi BCG, tutup mulut, ya, tidak buang sampah, tidak buang masker atau ludah atau apapun, tidak sembarangan, dan tidak terlalu banyak stres. Itu yang bisa Bu Nova sampaikan, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dari asma, PPOK, dan TBC? Kalau nggak ada, Bu Nova akhiri. Tidak, Bu. Sudah jelas ya? Oke, ya. Baik. Kalau tidak ada, minta tolong Mbak Rena untuk difotokan, Mbak. Foto pakai HP aja, Bu. Monggo, mau menyenangkan pakainya apa? Laptop atau HP? Pakai laptop sebentar. Oh, kalau laptop kayaknya bisa lebih banyak kayaknya ya, itu ruangannya. Kalau HP kayaknya hanya 4 orang setiap screen, setiap layar. Ya, Bu. Ini di saya hanya 4 nih. Saya, Rifki, Anissa, Rismawati. Terus screen yang kedua terlalu banyak. Tapi kalau memang bisanya pakai HP aja. Iya, maksudnya dari laptop tapi di fotonya lewat HP gitu. Oh, alah. Yo, sok lah. Ya, oke, silakan, Mbak. Kita ambil gambar semuanya, ambil berarti sudah jadi satu layar ya, Mbak? Iya. Oke, sip. Kita ambil gaya kita tercantik dan terganteng kita. Satu, silakan Mbak Diababa, Mbak. 1. Ini udah semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Rena. Terima kasih teman-teman ya. Selamat belajar. Salam buat keluarga semuanya. Terima kasih, Bu. Kesehatan ya, dadah. Ya. Maaf ya, Bu. Tadi jaringannya sana gitu, Bu. Iya, Bu. Iya, enggak Maaf ya, Bu. apa-apa. Tetap semangat Coba ya. Saya izin live ya. Oke. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Yeay. Kamera keluar. Halo. Mana Ida? Mana Ida? Tahir, silakan. Mana Ida? Aing di mobil di jalan tadi. Ini tadi mau konsep, coba tadi. Udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, saya membawakan lagu yang pertama ini Abad Roti. Di mobil tadi untung pas masuk tadi udah ditanyain. Yoni banyak alasan.
Emang benar ini. Semua. Yang lain sih. Cukup cuman gitu doang. Katanya mau jadi talent. Kalian nggak akan keluar? Atau mau diem aja? Yuk. Tunggu dulu ini Sandi mau nunjukin bakatnya katanya mau. Mana? Cepet. Brand Ambassador Banyumas. Bukan Udah di endorse. Bukan teman. Tenaga aku sakit. Tetangga bilang asik katanya. Udah gitu dong. Belum. Tunggu ya, pakai itu mau konser lagi nih kalian. Tunggu dulu. Coba udah pada tungguin ya, ayo. Bahaya. Berarti kita akan pada keluar. Udah. Berzuhur. Yaudah, dadah. Aku akhiri ya. Fotonya udah aku kirim di grup. Dadah. Bye. Sayonara.